Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ISO. ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi internasional non-pemerintah yang dibentuk pada tahun 1947 dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. ISO beranggotakan lembaga standarisasi dari 160 negara termasuk Indonesia yang diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Tujuan utama ISO adalah membentuk standar global yang bisa digunakan lintas negara, lintas industri, dan lintas sektor untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi dalam kegiatan perdagangan internasional. Mengapa hal ini penting? Karena dalam dunia modern, perdagangan global tidak hanya berbicara soal kualitas produk, tetapi juga soal kualitas dan kepercayaan konsumen. Suatu produk pertanian, misalnya, tidak akan diterima di pasar luar negeri jika tidak memenuhi standar keamanan pangan internasional. Disinilah ISO berperan untuk menyediakan bahasa mutu yang universal agar semua pihak di dunia memiliki acuan yang sama tentang produk yang baik dan aman. Bayangkan misalnya kopi Arabica di Indonesia akan diekspor ke Eropa, sedangkan perusahaan pembeli di Eropa ingin memastikan bahwa kopi tersebut diolah secara higienis dan konsisten kualitasnya. Dengan sertifikasi ISO, terutama ISO 9001 yang mengatur sistem manajemen mutu, maka perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar internasional dalam setiap proses produksinya. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat posisi tawar-menawar dalam pasar global, dan menjadikan bukti bahwa produk tersebut tidak dihasilkan secara sembarangan. Menariknya, penerapan ISO bersifat sukarela, bukan kewajiban hukum. Namun, dalam praktiknya, hampir semua perusahaan besar dan eksportir utama berusaha memiliki sertifikat ISO, karena standar ini telah menjadi tolak ukur kredibilitas organisasi. Tanpa sertifikat ISO, perusahaan seringkali kesulitan mendapatkan kepercayaan dari mitra luar negeri, gagal memenuhi persyaratan tender, atau bahkan sulit diterima di rantai pasok global. Dalam konteks manajemen mutu produk pertanian, ISO memberikan kerangka kerja yang sangat berguna. Pertanian modern kini menuntut sistem yang terdokumentasi, terukur, dan dapat diaudit. Dengan mengikuti standar ISO 9001, lembaga pertanian, koperasi, ataupun perusahaan agribisnis dapat memastikan bahwa setiap tahap, mulai dari penanaman, panen, pengolahan, hingga distribusi, dijalankan secara konsisten dan memenuhi standar kualitas yang dapat diverifikasi. Nah, selain itu, ISO berfungsi sebagai alat untuk menyatukan persepsi mutu antar negara. Produk yang sudah bersertifikat ISO menunjukkan bahwa sistem manajemen produksinya sudah sesuai dengan praktik terbaik internasional. Hal ini penting dalam era perdagangan bebas ASEAN, WTO maupun MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana produk dari berbagai negara bersaing di pasar yang sama. Nah, ISO menjelaskan bahwa bukan sekedar lembaga administrasi, tetapi ISO merupakan penjaga tata kelola mutu global. Dalam konteks pertanian, ISO membantu pelaku usaha menjaga reputasi pelanggan. Dengan kata lain, ISO berfungsi sebagai jembatan antara kualitas lokal dan kepercayaan internasional. Selanjutnya yaitu manfaat langsung dan strategis penerapan ISO bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan
Perusahaan atau lembaga yang menerapkan ISO memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata publik dan mitra bisnis. ISO menjadi simbol profesionalisme dan komitmen terhadap mutu. Dalam praktiknya, ketika sebuah perusahaan menunjukkan sertifikat ISO 9001, itu artinya perusahaan tersebut telah memenuhi proses audit independen yang ketat. Artinya, setiap kegiatan operasional mereka, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, mengikuti standar mutu internasional. Dalam konteks pertanian, kredibilitas ini sangat penting. Misalnya, koperasi petani yang memiliki sertifikat ISO akan lebih mudah menjalin mitra dengan supermarket besar, hotel, atau bahkan pembeli internasional, karena pihak pembeli tidak hanya membeli hasil pertanian, tetapi juga kepercayaan terhadap proses produksinya. Dengan kata lain, ISO adalah bukti bahwa produk yang dihasilkan melalui proses yang terjamin mutunya. Yang kedua yaitu penerapan ISO menciptakan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena standar ISO selalu berfokus pada pelanggan. Semua persyaratan ISO dirancang untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Di dalam prinsip ISO 9001, pelanggan bahkan ditempatkan sebagai pusat dari seluruh sistem manajemen mutu. Perusahaan yang mengabaikan suara konsumen akan kesulitan mempertahankan sertifikat ISO, karena standar ini mewajibkan adanya umpan balik pelanggan, survei kepuasan, serta tindakan korektif jika ditemukan keluhan. Yang ketiga yaitu penerapan ISO mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, yang dimana ISO bukan sistem yang berhenti pada sertifikasi semata, tetapi menuntut perusahaan terus melakukan peningkatan kualitas proses, efisiensi, dan layanan. Setiap tahun, perusahaan harus menjalani audit eksternal untuk memastikan bahwa sistemnya tetap berjalan baik dan terus diperbaiki. Dalam bidang pertanian, budaya memperbaiki ini dapat diterapkan pada banyak aspek seperti peningkatan teknik budidaya, efisiensi penggunaan pupuk, kebersihan tempat pengolahan hasil panen, hingga kecepatan distribusi ke konsumen. Semua harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar mutu tetap terjaga dari musim ke musim. Keempat yaitu ISO menciptakan komitmen manajemen terhadap mutu. Dalam organisasi, mutu bukan lagi tanggung jawab satu departemen tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab semua orang, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja lapangan. Dengan penerapan ISO, setiap pegawai paham bahwa keberhasilan produk tidak hanya diukur dari kualitas hasil, tetapi juga kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu dari perspektif sosial. Penerapan ISO meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semua proses harus dicatat, diukur, dan dapat diaudit kapan saja. Hal ini mencegah terjadinya manipulasi data, pemborosan sumber daya, atau ketidakefisienan kerja yang merugikan perusahaan maupun konsumen. Dalam sistem pertanian, catatan seperti jadwal panen, penggunaan pupuk, atau data distribusi menjadi bukti bahwa produk dihasilkan melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, manfaat jangka panjang ISO adalah terciptanya reputasi dan keunggulan kompetitif.
Ketiga, ketika perusahaan memiliki rekam jejak yang baik dalam manajemen mutu, kepercayaan publik meningkat dan pada akhirnya nilai merek juga ikut naik. Ini penting untuk produk pertanian Indonesia yang ingin menembus pasar ekspor, karena di pasar global, reputasi adalah aset yang lebih berharga daripada sekedar volume produksi. Dengan demikian, penerapan ISO tidak hanya meningkatkan kualitas teknis produk, tetapi juga membangun budaya organisasi yang berorientasi mutu dan kepercayaan. Di sektor pertanian, hal ini menjadi modal penting dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, efisien, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari penerapan ISO, khususnya ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu. Tujuan ini tidak hanya berlaku untuk industri manufaktur, tetapi juga sangat relevan bagi sektor pertanian, terutama yang berorientasi pada kualitas produk, keamanan pangan, dan keberlanjutan proses produksi. Tujuan pertamanya adalah memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Dalam dunia pertanian modern, permintaan konsumen semakin beragam. Mereka tidak hanya menginginkan hasil panen yang melimpah, tetapi juga produk yang aman, bergizi, bebas bahan kimia, dan diproduksi secara bertanggung jawab. Melalui ISO 9001, organisasi pertanian belajar untuk mendengarkan suara pelanggan dan mengubahnya menjadi standar mutu yang dapat diukur dan dipenuhi. Sebagai contoh, jika pelanggan menuntut sayuran dengan kadar pestisida di bawah ambang batas tertentu, maka organisasi harus memiliki prosedur pengendalian dalam budidaya, panen, dan pencucian hasil agar standar itu tercapai. Dengan demikian, ISO menjadi alat untuk menerjemahkan harapan pelanggan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui sistem manajemen yang efektif. Kepuasan pelanggan bukan hanya rasa senang saat membeli produk, tetapi juga tentang kepercayaan jangka panjang terhadap mutu dan konsisten produk. Dalam ISO 9001, kepuasan pelanggan diukur melalui survei, umpan balik, dan analisis data. Misalnya, koperasi petani bisa melakukan survei kepuasan ke pembeli untuk mengetahui apakah kualitas sayuran itu stabil, kemasannya rapi, dan waktu pengirimannya tepat. Dari sana, organisasi bisa menemukan area yang perlu diperbaiki, misalnya masalah kebersihan saat pengepakan atau keterlambatan distribusi. Tujuan ketiga adalah meningkatkan efisiensi proses dalam organisasi. Salah satu keuntungan terbesar dari penerapan ISO adalah munculnya sistem kerja yang terstruktur, terdokumentasi, dan terukur. Setiap kegiatan memiliki prosedur operasi standar atau SOP. Setiap hasil dicatat dan setiap kesalahan bisa ditelusuri penyebabnya dalam pertanian. Efisiensi ini bisa diterapkan pada banyak aspek, penggunaan air irigasi yang hemat, penjadwalan pemupukan tepat waktu, atau penanganan pasca panen yang tidak boros energi. Dengan sistem yang efisien, biaya produksi turun, waktu kerja lebih singkat, dan mutu hasil meningkat. Inti dari manajemen mutu berbasis data adalah Tujuan keempat adalah melakukan perbaikan berkelanjutan agar kinerja organisasi semakin baik. ISO 9001 mewajibkan setiap organisasi untuk tidak pernah berhenti memperbaiki diri dalam sistem yang dikenal dengan konsep PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act, yaitu siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan.
Di bidang pertanian, misalnya jika hasil panen satu musim kurang bagus, maka dilakukan evaluasi apakah karena kualitas bibit, dosis pupuk, atau cuaca. Dari hasil analisis itu dibuat rencana untuk perbaikan musim berikutnya. Dengan cara seperti ini, petani dan organisasi agribisnis dapat berkembang secara ilmiah dan berkesinambungan. Secara keseluruhannya, tujuan ISO bukan hanya menghasilkan produk yang baik, tetapi juga membangun sistem kerja yang mampu menjamin mutu setiap saat. Mutu dalam pertanian bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari sistem yang direncanakan dengan baik dan dijalankan dengan disiplin. Selanjutnya yaitu ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu. ISO 9001 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu. Standar ini membantu organisasi memastikan bahwa mereka secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. ISO 9001 juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif dan perbaikan berkelanjutan dari proses organisasi. Untuk memahami maknanya, kita perlu membedakan antara produk bermutu dan manajemen mutu, yang dimana produk bermutu adalah hasil akhir yang baik. Contohnya, beras yang bersih dan tidak patah, sayuran segar tanpa residu pestisida, atau kopi dengan aroma yang khas. Namun, manajemen mutu jauh lebih luas. Ia mencangkup semua langkah dan mekanisme yang menjamin agar setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu yang sama dari waktu ke waktu. Inilah fungsi dari ISO 9001, bukan hanya menghasilkan produk bagus sesuai waktu, tetapi juga menjaga konsistensi mutu produk dari generasi ke generasi. ISO 9001 mendefinisikan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi agar sistem manajemen mutunya dianggap memenuhi standar internasional. Persyaratan ini meliputi yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak, yang kedua perencanaan berbasis risiko, yang ketiga pengendalian sumber daya, yang keempat operasional yang terdokumentasi, yang kelima evaluasi kinerja dan audit internal, dan yang keenam yaitu perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks pertanian, penerapan ISO 9001 berarti bahwa seluruh proses produksi mulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit, penggunaan pupuk, panen hingga pengiriman harus memiliki standar kerja yang jelas dan terdokumentasi. Artinya, setiap petani atau pekerja lapangan tahu persis apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta bagaimana melaporkan hasilnya. Dengan demikian, mutu produk tidak bergantung pada individu, tetapi pada sistem. Kekuatan utama ISO 9001 terletak pada prinsipnya yang berorientasi pada pelanggan dan proses. Artinya, mutu produk tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari bagaimana proses produksi dijalankan. Misalnya, buah yang tampak bagus tapi ditanam dengan air yang terkontaminasi pestisida tetap dianggap tidak bermutu karena prosesnya tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Dengan sistem ISO, semua proses dipantau dan diukur sehingga bisa didefinisikan dan diidentifikasikan dan diperbaiki sebelum sampai ke tangan pelanggan. Selain itu,
ISO 9001 mendorong perbaikan berkelanjutan sebagai budaya organisasi. Tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, organisasi pertanian yang menerapkan ISO 9001 akan rutin mengadakan rapat tinjauan mutu, audit internal, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Manfaat terbesar dari penerapan ISO 9001 dalam pertanian meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan memiliki sistem manajemen mutu bersertifikat ISO, produk pertanian seperti kopi, teh, buah, atau sayuran dapat menembus pasar ekspor karena sudah memenuhi syarat dokumentasi dan kontrol mutu yang diakui dunia internasional. Singkatnya, ISO 9001 bukan hanya tentang aturan kerja, melainkan cara berpikir yang sistematis dalam mengelola mutu. Ia memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai produksi pertanian mendukung tujuan akhir, yaitu produk yang konsisten, aman, dan memuaskan pelanggan. Selanjutnya yaitu ISO 9001 pada tahun 2015 dibangun atas 7 prinsip dasar manajemen mutu yang menjadi pondasi seluruh sistem. Ketujuh prinsip ini bukan hanya teori tetapi menjadi paduan praktis agar organisasi mampu menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Nah, yang pertama prinsip manajemen mutu yaitu fokus pada pelanggan. Prinsip ini menegaskan bahwa pelanggan adalah pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Dalam pertanian, pelanggan tidak hanya berarti konsumen akhir, tetapi juga pengumpul, eksportir, atau perusahaan pengolahan yang membeli hasil pertanian. Organisasi harus memahami kebutuhan mereka, misalnya ukuran buah, tingkat kematangan, kadar air, atau jenis kemasan yang diinginkan. Lalu, mereka merancang sistem produksi untuk memenuhinya. Jika petani mampu memahami ekspektasi pelanggan dengan baik, maka tingkat kepuasan dan loyalitas pasar akan meningkat. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan. Pemimpin dalam organisasi mutu bukan hanya manajer formal, tetapi juga tokoh yang menggerakkan semangat kualitas di seluruh tim. Dalam kelompok tani, pemimpin berperan menanamkan budaya kerja disiplin, kebersihan, dan bertanggung jawab. Tanpa kepemimpinan yang kuat, sistem ISO hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Kepemimpinan yang baik memastikan semua orang memiliki arah, motivasi, dan rasa memiliki terhadap mutu. Yang ketiga yaitu keterlibatan orang. Kualitas tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi dalam pertanian. Pekerja lapangan, pemanen, dan penyortir, dan pengemas semua harus terlibat dalam memahami perannya. Pelatihan menjadi penting agar mereka tahu mengapa kebersihan alat, ketepatan waktu, dan pencatatan data sangat berpengaruh terhadap mutu akhir produk. Selanjutnya yaitu pendekatan proses. Mutu tidak dihasilkan oleh satu kegiatan, melainkan oleh rangkaian proses saling terhubung.
Pendekatan proses berarti setiap kegiatan dari budidaya hingga pengemasan dipandang sebagai satu sistem yang terintegrasi. Kesalahan di satu titik, misalnya pencucian buah dengan air kotor, dapat merusak hasil seluruh rantai proses. Oleh karena itu, ISO mendorong dokumentasi dan kontrol setiap tahapan proses agar saling mendukung. Yang kelima maksudnya peningkatan. Prinsip ini menekankan bahwa organisasi harus selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik, baik dari segi efisiensi, mutu maupun kepuasan pelanggan. Dalam pertanian, peningkatan bisa berarti memperbaiki titik irigasi, mengadopsi teknologi, atau mengembangkan varietas unggul yang lebih tahan hama. Peningkatan yang terus-menerus menciptakan organisasi yang adaptif terhadap perubahan pasar dan iklim. Yang keenam yaitu pengambilan keputusan berbasis bukti. Keputusan dalam sistem ISO tidak boleh berdasarkan asumsi, melainkan data dan fakta. Petani harus mencatat data produksi, hasil panen, tingkat kerusakan, dan umpan balik pelanggan. Data ini menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan yang rasional, bukan hanya berdasarkan intuisi atau kebiasaan lama. Prinsip yang ketujuh yaitu manajemen hubungan. Mutu tidak hanya diciptakan oleh satu pihak, tetapi oleh seluruh jaringan pasok, petani, pemasok bibit, distributor, dan konsumen. Membangun hubungan baik dengan mitra kerja memastikan kelancaran komunikasi dan peningkatan bersama dalam dunia pertanian. Hubungan baik antara petani dan pembeli menciptakan kepercayaan dan stabilitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan usaha. Ketujuh prinsip ini membentuk dasar budaya mutu. Jika diterapkan secara konsisten, organisasi pertanian tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga membangun ekosistem produksi yang berdaya saing global dan beretika tinggi. Selanjutnya yaitu struktur ISO 9001. Struktur ISO merupakan kerangka yang menyatukan semua elemen setiap manajemen mutu ke dalam format yang seragam, disebut dengan high level struktur. Struktur ini sengaja dibuat agar semua standar ISO seperti ISO 9001 untuk mutu, ISO 14001 untuk lingkungan, dan ISO 45001 untuk keselamatan kerja, memiliki kerangka yang mirip sehingga organisasi bisa mengintegrasikan beberapa sistem sekaligus. Hubungan dengan konteks manajemen mutu pertanian. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Bagian ini menjelaskan cakupan sistem manajemen mutu yang diterapkan organisasi, apakah mencakup seluruh proses produksi atau hanya sebagian. Misalnya, pada perusahaan pengolahan sayuran beku, ruang lingkupnya bisa meliputi penerimaan bahan baku, proses pencucian, pengemasan, dan distribusi, tetapi tidak termasuk kegiatan pertanian di kebun mitra. Penentuan ruang lingkup ini penting agar setiap sistem dapat diaudit dan dikendalikan secara fokus. Yang kedua yaitu acuan normatif. Bagian ini berisi referensi standar lain yang digunakan sebagai alat pelaksanaan ISO 9001. Misalnya, standar laboratorium, standar higien pangan, atau peraturan pemerintah yang berlaku. Dalam pertanian, referensi ini bisa mencakup peraturan dari BPOM, SNI, atau GAP.
Yang ketiga yaitu istilah dan definisi. Bagian ini menjelaskan makna istilah-istilah penting seperti mutu, kepuasan pelanggan, dan non-konformitas atau resiko mutu. Pemahaman istilah yang konsisten sangat penting agar semua anggota organisasi berbicara dalam bahasa mutu yang sama. Misalnya, kontaminasi harus dipahami oleh petani, pengawas mutu, dan manajer produksi. Konteks organisasi. Organisasi harus memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja mutu. Dalam sektor pertanian, faktor eksternal bisa berupa perubahan iklim, harga pasar, atau kebijakan ekspor. Faktor internal mencakup kapasitas tenaga kerja, peralatan, dan budaya kerja. Dengan memahami konteks ini, organisasi dapat membuat strategi yang relevan dan realistis. Kepemimpinan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan atau klausul ini menekankan peran penting bagi manajemen puncak dalam membangun budaya mutu. Pemimpin harus menunjukkan komitmen nyata, menyediakan sumber daya, dan menjadi teladan. Dalam koperasi pertanian misalnya, ketua kelompok tani harus memastikan bahwa semua anggota memahami pentingnya kebersihan dan pencatatan data dan ketepatan waktu. Yang keenam yaitu perencanaan. Organisasi harus merencanakan langkah-langkah untuk mengidentifikasikan resiko dan peluang, serta menetapkan tujuan mutu di bidang pertanian. Resiko ini bisa berupa gagal panen, fluktuasi harga, atau keterlambatan pengiriman. ISO 9001 menuntut organisasi membuat rencana mitigasi dan indikator kinerja agar setiap risiko dapat dikendalikan. Yang ketujuh yaitu dukungan. Ini mencakup sumber daya manusia, pelatihan, infrastruktur, dan komunikasi. Dalam sistem mutu pertanian, dukungan berarti menyediakan alat panen yang higienis, gudang yang bersih, pelatihan PHT, dan sistem komunikasi efektif antar anggota kelompok tani. Yang ke-8 yaitu operasi. Bagian ini menjelaskan bagaimana proses produksi dijalankan mulai dari perencanaan produksi, pengendalian mutu bahan baku, pemantauan proses, hingga penyerahan produk ke pelanggan. Semua tahapan ini harus terdokumentasi dan sesuai dengan SOP dalam pertanian. Ini mencakup proses budidaya, panen, pengemasan, dan penyimpanan. Yang ke-9 yaitu evaluasi kinerja. Organisasi harus memantau dan mengukur kinerja mutu melalui audit internal, analisis data, dan umpan balik pelanggan. Evaluasi ini membantu organisasi mengetahui sejauh mana tujuan mutu tercapai dan bagian mana yang perlu ditingkatkan. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu peningkatan. Tahap terakhir adalah memastikan bahwa organisasi selalu memperbaiki sistemnya dalam pertanian. Ini bisa berupa adopsi teknologi baru, peningkatan kebersihan, atau pengurangan limbah. Peningkatan bukanlah proyek sesaat, melainkan budaya kerja sehari-hari. Secara keseluruhan, struktur ISO 9001-2015 dirancang agar organisasi bisa bekerja secara sistematis, transparan, dan terus berkembang. Jika diterapkan dalam pertanian, struktur ini akan membentuk rantai produksi yang efisien dan berorientasi pada mutu.
Nah, selanjutnya ada siklus PDCA dalam ISO 9001. Siklus PDCA adalah jiwa dari sistem manajemen mutu ISO 9001. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. W. Edward Deming, tokoh besar dalam manajemen kualitas. PDCA menjadi kerangka berpikir yang membantu organisasi mengelola proses secara sistematis, tidak berdasarkan kebiasaan, tetapi melalui perencanaan, pelaksanaan. PDCA menjadi kerangka berpikir yang membantu organisasi mengelola proses secara sistematis, tidak berdasarkan kebiasaan, tetapi melalui perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Mari kita uraikan masing-masing tahap PDCA dengan contoh nyata dan dalam konteks pertanian. Yang pertama yaitu plan, perencanaan. Tahap ini adalah fondasi awal organisasi yang menetapkan tujuan mutu, menentukan sumber daya, serta mengidentifikasi resiko dan peluang. Misalnya, kelompok tani menargetkan bahwa 90% hasil panen sayuran harus lolos uji kebersihan dan kualitas pasar. Maka mereka merencanakan jadwal tanam, standar kebersihan lahan, jadwal pemupukan, serta metode pencucian pasca panen. Rencana ini disusun secara tertulis agar semua anggota memahami arah yang sama. Yang kedua, do, yaitu pelaksanaan. Tahap ini adalah implementasi rencana yang telah dibuat. Para petani menjalankan kegiatan budidaya sesuai SOP, seperti penggunaan air bersih, dosis pupuk yang sesuai, dan penanganan panen yang hati-hati. Pelaksanaan juga mencakup dokumentasi kegiatan, misalnya mencatat waktu penyemprotan, pestisida atau hasil uji kadar air. Yang ketiga yaitu cek, yang dimana tahap ini melibatkan pengukuran dan analisis terhadap hasil yang telah dicapai. Apakah hasil panen juga memenuhi target mutu? Apakah tingkat kerusakan menurun? Atau apakah pelanggan puas? Dalam sistem ISO, tahap ini dilakukan melalui audit internal, pengumpulan data, dan evaluasi kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menemukan penyimpangan dan akar penyebab masalahnya. Yang keempat yaitu tindakan dan perbaikan. Tahap terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jika ditemukan masalah, organisasi tidak hanya memperbaiki gejalanya, tetapi juga mencegah agar masalah tidak terulang. Misalnya, jika sayuran sering layu saat pengiriman, maka diperbaiki sistem pendingin atau kemasannya. Perbaikan ini dicatat dan menjadi pedoman untuk siklus berikutnya. Dengan menerapkan PDCA secara terus-menerus,
Organisasi menciptakan budaya belajar dan peningkatan berkelanjutan. PDCA tidak hanya berguna untuk perusahaan besar, tetapi juga sangat efektif bagi petani kecil dan koperasi ingin bekerja dengan cara profesional. Inti dari PDCA adalah rencana dengan baik, laksanakan dengan disiplin, periksa hasilnya, dan perbaiki terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya yaitu implementasi ISO 9001 di sektor pertanian. Bagaimana penerapan ISO 9001 secara langsung di bidang pertanian? Meskipun ISO sering diasosiasikan dengan industri manufaktur, prinsip-prinsipnya sangat relevan dan bahkan penting bagi sektor pertanian modern yang kini terintegrasi dengan pasar global. Yang pertama yaitu meningkatkan konsistensi mutu hasil. Salah satu tantangan terbesar di pertanian adalah ketidakstabilan mutu antar musim dan antar petani. ISO 9001 membantu mengatasi hal ini dengan menetapkan standar kerja yang seragam, terdokumentasi, dan diaudit secara berkala. Dengan SOP yang jelas, setiap petani atau karyawan tahu bagaimana menanam, memanen, mencuci, dan mengemas produk dengan cara yang sama sehingga hasilnya konsisten. Yang kedua yaitu memastikan proses sesuai standar internasional. ISO 9001 memadukan prinsip keamanan pangan dan efisiensi produk. Misalnya, penggunaan air bersih untuk pencucian sayuran, penyimpanan bahan kimia secara aman, dan pencegahan kontaminasi silang pada pasca panen. Dengan menerapkan sistem ini, produk pertanian memenuhi persyaratan ekspor seperti HACCP atau Global GAP. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing di pasar global. Pasar global tidak hanya memiliki produk dari rasanya, tetapi juga dari cara produksinya. Produk yang bersertifikat ISO memiliki nilai tambah karena menunjukkan bahwa sistem produksinya transparan, aman, dan dapat dilacak. Dengan sertifikasi ini, produk pertanian Indonesia bisa bersaing dengan negara lain seperti Thailand atau Vietnam. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. ISO mendorong setiap proses dilakukan dengan efisien, tidak ada pekerjaan ganda, tidak ada pemborosan bahan baku, dan tidak ada ketidaksesuaian mutu. Konsumen mendapatkan produk yang aman dan stabil, sementara perusahaan mendapatkan keuntungan dari penurunan biaya produksi. Yang kelima yaitu pelacakan produk. ISO mewajibkan setiap kegiatan tercatat dengan baik. Kapan dipanen, siapa yang memanen, pupuk apa yang digunakan, hingga bagaimana cara pengemasannya.
Jika terjadi keluhan dari konsumen, produk dapat ditelusuri kembali ke sumbernya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam rantai pasok pangan. Penerapan ISO di sektor pertanian juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Petani menjadi lebih disiplin, sadar mutu, dan terbiasa dengan sistem kerja modern. Hal ini menjadikan mereka bukan hanya produsen bahan mentah, tetapi juga pengelola sistem mutu pangan. Selanjutnya yaitu tantangan penerapan ISO 9001 di sektor pertanian. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman petani tentang pentingnya sistem manajemen mutu. Masalah pertama dan yang paling mendasar adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan petani mengenai apa itu sistem manajemen mutu dan apa manfaatnya. Bagi banyak petani tradisional, istilah seperti SOP, audit internal, dokumentasi, PDCA, atau traceability masih terdengar asing. Sebagian besar petani terbiasa bekerja berdasarkan pengalaman turun-menurun, bukan sistem formal yang terdokumentasi. Padahal dalam era modern, sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 justru menjadi alat utama untuk bertahan di pasar global. Tanpa pemahaman tentang mutu, petani sulit menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang mengutamakan keamanan pangan dan konsistensi kualitas. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan menjadi kunci utama pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga sertifikasi harus aktif mendampingi petani agar mampu menerapkan prinsip-prinsip mutu secara sederhana tetapi lebih efektif. Yang kedua yaitu biaya sertifikasi dan pelatihan yang relatif tinggi. Masalah kedua adalah biaya sertifikasi dan pelatihan ISO yang masih cukup tinggi, terutama bagi kelompok tani kecil. Untuk memperoleh sertifikat ISO 9001, organisasi harus melewati tahap audit eksternal oleh lembaga sertifikasi resmi. Proses ini melibatkan biaya untuk pelatihan, pendampingan audit, serta pembenahan fasilitas. Bagi perusahaan besar, hal ini mungkin tidak menjadi kendala, namun bagi petani kecil atau koperasi desa, biaya tersebut bisa sangat memberatkan. Misalnya, biaya sertifikasi ISO untuk satu unit usaha bisa mencapai puluhan juta rupiah, sementara pendapatan kelompok tani per musim sangat terbatas. Solusi yang bisa dilakukan adalah penerapan sistem berbasis kelompok. Beberapa kelompok tani bisa bergabung dan mengajukan sertifikasi bersama sehingga biaya bisa dibagi dan efisiensi meningkat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berperan melalui program subsidi atau kemitraan dengan lembaga swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi bagi petani. Yang ketiga yaitu rendahnya konsistensi penerapan standar di lapangan. Masalah berikutnya adalah kurangnya konsisten dalam penerapan standar mutu. Meskipun SOP dan prosedur sudah disusun, pelaksanaannya di lapangan sering tidak disiplin. Beberapa petani terkadang lebih
daripada cara lama karena dianggap lebih cepat atau lebih murah. Misalnya pestisida tanpa perlindungan diri, menumpuk hasil panen di tanah, atau tidak mencatat kegiatan harian. Konsisten ini sebenarnya menjadi jiwa dari ISO 9001, karena mutu hanya bisa dijaga oleh disiplin dan keseragaman proses. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan internal, audit berkala, dan pemberian pelatihan lanjutan. Budaya mutu tidak bisa terbentuk dalam satu hari, melainkan harus dibangun secara terus-menerus melalui kebiasaan dan keteladanan pimpinan kelompok taninya. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. Tantangan lain adalah minimnya tenaga ahli dan teknologi pendukung di daerah pertanian. ISO 9001 menuntut dokumentasi yang rapi, pencatatan data yang teratur, dan kemampuan analisis yang memadai. Namun, di banyak daerah, akses terhadap teknologi seperti komputer, internet, atau sistem pelaporan digital masih terbatas. Bahkan, dalam hal sumber daya manusia, tidak semua petani atau pekerja memahami pentingnya pencatatan, akibatnya data sering hilang atau tidak lengkap. Untuk mengatasi hal ini, organisasi bisa mengembangkan sistem sederhana, misalnya pencatatan manual yang disusun secara konsisten, atau pelaporan melalui smartphone dengan aplikasi pertanian. Selain itu, perlu ada pendampingan dari penyuluh pertanian, dosen atau mahasiswa magang yang membantu petani memahami dan menjalankan prosedur mutu. Sinergi antara lembaga pendidikan dan kelompok tani sangat penting untuk memastikan transfer ilmu dan teknologi berjalan dengan efektif. Yang kelima yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah dan pasar. Masalah terakhir adalah minimnya dukungan kebijakan dan penghargaan dari pasar terhadap produk bersertifikat. Banyak petani menganggap percuma menerapkan sistem ISO karena harga jual produk di pasar tidak jauh berbeda dengan produk non-sertifikat. Padahal, penerapan sistem mutu membutuhkan investasi waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu, pemerintah dan sektor swasta perlu memberikan insentif nyata kepada petani yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu, misalnya akses prioritas ke pasar ekspor, bantuan promosi dan pemasaran, labelisasi resmi produk bersertifikat ISO, dan dukungan kredit usaha tani berbiaya rendah. Selain itu, pasar lokal juga perlu diedukasi agar menghargai produk yang dihasilkan dengan sistem yang aman dan berkelanjutan. Dengan begitu, petani memiliki motivasi untuk mempertahankan sertifikasi dan menerapkan ISO 9001 secara konsisten. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan ISO 9001 di bidang pertanian tidak hanya soal teknis, tetapi juga perubahan pola pikir. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga sertifikasi, dan petani
untuk menjadikan sistem manajemen mutu sebagai budaya, bukan kewajiban administrasinya. Dengan kesadaran kolektif, Indonesia bisa memiliki sistem pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga terukur, efisien, dan dipercaya di pasar global. Selanjutnya yaitu penegasan dan refleksi dari seluruh pembahasan ISO 9001. Kesimpulannya sederhana tetapi memiliki makna yang strategis yang dalam. ISO bukan hanya sekedar teknis, melainkan cara berpikir dan cara bekerja yang menjamin mutu secara berkelanjutan. ISO 9001 memberikan kerangka kerja sistematis bagi organisasi untuk merancang, menjalankan, memeriksa, dan memperbaiki proses kerjanya. Dalam dunia pertanian, hal ini berarti setiap langkah, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, panen, hingga distribusi, harus dikontrol dengan prinsip-prinsip manajemen mutu. Dengan ISO, setiap petani atau pelaku agribisnis memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana menjaga kualitas produk agar tetap aman, seragam, dan sesuai standar pasar internasional. Keunggulan terbesar dari ISO 9001 terletak pada fokusnya terhadap kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Kualitas tidak lagi dianggap sebagai hasil akhir tetapi sebagai proses yang terus dikembangkan. Dalam konteks pertanian, hal ini berarti petani harus terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang semakin kritis terhadap keamanan dan keberlanjutan pangan. Selain itu, penerapan ISO membawa perubahan besar dalam budaya kerja pertanian. Petani tidak lagi bekerja berdasarkan kebiasaan atau intuisi semata, tetapi berdasarkan data, standar, dan analisis risiko. Sistem ini menumbuhkan budaya disiplin, tanggung jawab, dan transparansi. Setiap kegiatan dicatat, setiap hasil dievaluasi, dan setiap kesalahan dijadikan pelajaran untuk perbaikan berikutnya. ISO juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Dengan demikian, sistem manajemen mutu yang diakui internasional, produk lokal seperti kopi, teh, beras, buah tropis, dan sayuran segar bisa menembus pasar global dengan nilai tambah yang tinggi. Sertifikasi ISO menjadi bukti bahwa produk tersebut dihasilkan melalui proses yang aman, bersih, dan terkendali. Ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membangun citra positif bagi pertanian Indonesia di mata dunia. Lebih jauh lagi, ISO 9001 mendorong pertanian menuju keberlanjutan. Sistem yang efisien dan terdokumentasi membantu mengurangi pemborosan sumber daya, mencegah pencemaran, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan pendekatan ini, petani tidak hanya produktif tetapi juga ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun dengan demikian, keberhasilan penerapan ISO 9001 bergantung pada komitmen seluruh pihak.
Manajemen puncak penyuluh dan petani harus bekerja bersama dengan semangat yang sama, menghasilkan produk bermutu tinggi yang mampu bersaing secara global tanpa mengorbankan nilai-nilai berkelanjutan. Pemerintah perlu mendukung dengan kebijakan yang memfasilitasi sertifikasi pelatihan serta pembinaan petani agar mereka mampu mengelola sistem mutu dengan baik. Pada akhirnya, penerapan ISO 9001 di bidang pertanian bukan hanya tentang dokumentasi atau sertifikat yang di dinding. Lebih dari itu, ISO adalah pola pikir mutu atau disebut juga dengan quality mindset, cara untuk melihat pertanian sebagai sistem yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang. Melalui ISO, pertanian Indonesia dapat bertransformasi menjadi sektor modern, efisien, berdasarkan berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, baik di dalam maupun di luar negeri.